kita mau menyerahkan kehidupan setiap kita seluruhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari besok. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi mungkin setelah kita pulang dari ibadah di tempat ini, beberapa jam ke depan, bahkan hari esok, bahkan bulan depan. Kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya berserah sama Tuhan hari ini. Kenapa kita perlu berserah? Karena supaya apapun yang terjadi di hari depan, mungkin di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, di luar keinginan kita, di luar ekspektasi kita, tapi kita bisa tetap kuat ketika kita berserah sama Tuhan. Saya mau kesaksian. Mungkin jemaat di Gloria sudah dengar 2 minggu lalu tentang papi saya. Waktu beberapa hari yang lalu, ingat kejadian kebakaran di Glodok, Bapak Ibu? Ketika kebakaran di Glodok, pas waktu beberapa jam sebelum terjadi kebakaran, ternyata Bapak Gembala sedang ada di sana. Bapak Gembala sedang servis keyboard. Lagi servis keyboard. Bukan ke lantai atas, lagi servis keyboard. Mungkin keyboard di rumah rusak, mau dipakai buat penyembahan di rumah ya. Nah, ketika lagi servis keyboard, hampir jam 8:30-9 malam, Bapak Gembala mau pulang gitu ya. Singkat cerita, ketika mau pulang, kok pintu di mana-mana ditutup gitu ya. Ternyata Glodok itu tutupnya lebih awal, lebih cepat ya dari mall-mall yang lain tuh. Jam 7-an malam tuh sudah tutup. Nah, singkat cerita, ketika mau keluar, ternyata banyak pintu yang ditutup gitu ya untuk keluar ke parkiran mobil. Nah, pada saat itu papi saya bersama dengan orang yang servis ya, bawa keyboard itu kan lah, kemana-kemana cari jalan keluar. Akhirnya dia telepon yang punya toko tersebut. Dia tanya, ini jalan keluarnya kemana ya gitu ya. Nah, setelah telepon, akhirnya papi saya dipandu gitu ya, dibimbing untuk cari jalan keluar. Sampai akhirnya puji Tuhan, ternyata Tuhan masih melindungi gitu ya. Puji Tuhan, papi saya selamat. Nah, ketika sampai di rumah, beberapa hari kemudian mungkin papi saya katanya nggak dengar kabar. Dia nggak tahu kalau ternyata ada kebakaran di Glodok. Nah, ketika telepon kembali ke tukang servis tersebut ya, ternyata kan karena keyboardnya masih nggak nyala, akhirnya mau servis lagi tuh. Mau servis lagi beberapa hari kemudian, terus kata tukang tokonya, loh, Pak nggak tahu ya kalau kemarin tuh lagi kebakaran, udah terjadi kebakaran dan tokonya dia tuh lagi banyak perbaikan gitu di tokonya dia, jadi nggak bisa servis lagi. Dan papi saya dari situ terkejut dan kaget, wah ternyata jamnya itu kurang lebih hampir seketika 20 menit sampai di rumah, dan itulah terjadi kebakaran besar, kebakaran hebat. Tapi puji Tuhannya pada saat itu papi saya masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam penyertaan Tuhan, diberikan kesempatan buat hidup hari ini untuk melayani Tuhan. Nah, saya katakan tadi, ketika kita berserah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari besok. Mungkin ada bahaya, ada apa di depan, kita nggak pernah tahu. Tapi waktu kita berserah, selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bersama-sama cari tahu arti kata berserah. Berserah itu artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Berserah itu bukan berarti pasif, kita diem aja atau menyerah tanpa usaha. Kita ingat slogan ora et labora, yang berarti berdoa dan juga bekerja. Karena hidup ini harus seimbang, jangan berdoa terus tapi kita nggak pernah ada tindakan. Atau bukti pun sebaliknya, kita kerja terus tapi tanpa ada yang namanya doa. Jadi harus seimbang antara berdoa dan bekerja. Kita mau menyerahkan kehidupan kita hari ini sama Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu kita tahu Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan malam terakhir ketika bersama dengan murid-muridnya, Yesus berdoa di Getsemani. Dia menyerahkan diri secara total kepada Allah. Saat itu Yesus merasa ketakutan, Bapak Ibu. Dia bukan takut mau disalib, tapi yang menjadi ketakutan Tuhan Yesus adalah ketika dia harus berpisah sementara bersama dengan Bapa. Karena dia harus menanggung dosa manusia. Allah itu terlalu kudus sehingga Allah nggak bisa berdekatan dengan dosa. Jadi ketika Yesus harus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa manusia, disitulah Yesus dengan Allah
mengalami keterpisahan sementara. Dan itulah yang menjadi ketakutan Yesus saat itu, sampai-sampai keringatnya menjadi darah karena dia terlalu takut berpisah dengan Bapaknya. Disitulah Yesus benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah, dan dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakmu. Yesus menyerahkan diri secara total. Dan hari ini setiap kita, ketika kita melihat, ketika kita mendengar pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita, maukah hari ini kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, berserah sama Tuhan hari ini? Karena firman Tuhan bilang kalau hidup kita hari ini bukan milik kita lagi, tapi udah menjadi milik Tuhan, sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan udah angkat kita, menjadikan kita status sebagai anak, sebagai sahabat, bukan lagi sebagai budak atau hamba dosa. Tapi keputusannya hari ini ada dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Maukah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan secara total? Dalam Filipi 4 ayat 6-7 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur. Mungkin waktu kita mau berserah sama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita ini, di hari depan, di hari esok, kita mungkin punya kekhawatiran, ketakutan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Mungkin buat orang tua kita khawatir kehidupan anak-anak kita ke depannya gimana ya? Apakah anak kita nanti masa depannya gimana? Bahagia gak ya mereka? Masa depan mereka seperti apa ya? Mungkin itu yang menjadi ketakutan buat orang tua, buat para orang tua. Atau mungkin sebaliknya, anak-anak muda punya khawatir atas masa depan, khawatir dengan kesehatan orang tua, atau mungkin anak-anak muda yang lagi ngerantau, khawatir orang tuanya di rumah gimana, sehat atau enggak, karena nggak pernah bertemu gitu ya. Kita khawatir. Atau kita khawatir dengan pengeluaran setiap bulan yang urgent buat kita khawatir gitu ya. Kita khawatir dengan kebutuhan hidup kita yang mungkin tercukupi gak ya. Kita khawatir. Makanya hari ini firman Tuhan bilang, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mau banyak lebih lagi berserah sama Tuhan. Kita mau katakan bahwa hari ini Tuhan yang pegang hari esok kita. Bapak Ibu jangan percaya sama ramalan zodiak atau kepercayaan tradisi nenek moyang kita, karena mereka bukan yang memegang kehidupan kita. Cuma Tuhan yang tahu di masa depan kehidupan kita. Ramalan zodiak apapun bukan lagi yang menjadi kepercayaan kita, bukan jadi patokan kita. Hanya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan setiap kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini, kita mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Atau mungkin sebaliknya, kita punya tahun ini kita udah punya goals, planning gitu ya, rencana kita udah bagus, udah sedemikian rupa kita buat gitu ya. Tapi Amsal bilang, dalam Amsal 19:21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sebagus apapun planning yang kita buat, itu nggak salah. Kita perlu planning dalam kehidupan kita, kita perlu perencanaan dalam kehidupan setiap kita. Tapi Tuhan mau kita juga perlu menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, setiap apapun yang kita rencanakan, pasti saya yakin 100% hanya keputusan Tuhan yang terlaksana dalam kehidupan setiap kita. Sebagus apapun ide kita bisa gagal. Mungkin kita banyak buat rencana yang kita mungkin udah planning, ini nggak terjadi, ada planning selanjutnya, ini nggak terjadi, ada planning selanjutnya. Tapi Amsal bilang hanya keputusan Tuhan yang pada akhirnya yang akan terlaksana dalam kehidupan setiap kita. Saya pernah bilang sama jemaat GB Gloria, mungkin seringkali Tuhan sengaja menggagalkan, dalam tanda kutip menggagalkan rencana kita. Tapi sebenarnya Tuhan lagi nggak gagal rencana kita. Tuhan lagi mau gantikan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Rencana kita bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ketika kita ngomong berserah sama Tuhan, Bapak Ibu tahu gak, salah satu cara kita menyenangkan hati Tuhan
adalah ketika kita mengingat Dia. Waktu kita berserah sama Tuhan, tandanya kita lagi mengingat Tuhan. Kita lagi ingat Dia dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kita mengandalkan Dia, kita berserah. Berserah tanda kita nggak mampu. Kita tahu kita nggak mampu, kita mau ikut campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan diingat sama kita, Dia sangat senang Bapak Ibu. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita berserah sama Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan turun tangan menolong setiap kehidupan kita. Karena ingat, gak ada yang terlalu sulit buat Tuhan, gak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Segala apapun yang kita rencanakan hari ini, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita ingat sama Tuhan, kita sedang melibatkan Tuhan di dalam rencana setiap kehidupan kita. Tuhan tuh senang diingat, Tuhan tuh senang ketika kita melibatkan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel, ketika mereka lupa sama Tuhan, ketika mereka mulai lupa sama Tuhan, itu dianggap sebagai perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, mungkin hari ini kita juga sama. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu tapi kita nggak melibatkan Tuhan, Tuhan bilang itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi waktu kita ingat sama Tuhan, hanya hal kecil kita ingat sama Tuhan, kita melibatkan Tuhan, itu udah termasuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Amsal 3:5 bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata bukan hanya orang yang khawatir aja yang harus berserah sama Tuhan. Tapi di Amsal ini bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Artinya ada dua tipe ketika kita mau berserah sama Tuhan. Ada dua tipe orang. Yang pertama orang khawatir, orang yang kurang percaya. Yang kedua orang yang udah percaya diri. Dia udah percaya bahwa dia pintar, dia punya skill, dia mampu gitu ya. Ternyata Tuhan juga mau orang yang khawatir berserah, orang yang percaya sama dirinya dia mampu juga perlu berserah sama Tuhan. Bukan cuma orang yang takut doang, tapi orang yang percaya bahwa dirinya mampu, dia bisa punya banyak kemampuan, punya banyak skill. Tuhan mau dia juga berserah sama Tuhan. Makanya Amsal bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Walaupun hari ini kita dikasih anugerah hikmat yang luar biasa, kemampuan untuk berpikir yang kemampuan untuk berpikir yang baik serta menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Selama ini kita punya hikmat yang luar biasa. Kita orang yang hebat dengan skill kepintaran setiap kita. Tapi bukan berarti Alkitab katakan kita bersandar kepada pengertian kita. Karena pengertian kita bisa salah. Sekali lagi Bapak Ibu, manusia terbatas. Jadi baik setiap kita hari ini yang sedang kurang percaya dengan diri kita, atau kita yang udah percaya diri, kita tahu rencana kita bagus, semuanya udah mantap, matang, pokoknya tahun ini pasti berjalan, pasti berhasil. Tapi Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemampuan kita terbatas, otak kita terbatas, pikiran kita terbatas. Tuhan yang pegang hari esok setiap kita. Tuhan yang pegang masa depan setiap kita. Makanya kita perlu berserah sama Tuhan hari ini. Ketika saya mengingat dosen saya waktu saya bimbingan skripsi, dosen saya orang yang sangat luar biasa. Dia IP-nya sangat tinggi waktu kuliah, bahkan hari ini dosen yang luar biasa. Dan waktu saya bimbingan, dia cerita dia punya bisnis A, bisnis B, bisnis C untuk menunjang kehidupannya. Terus dia punya planning segala macam, semuanya baik. Tapi hari ini saya mendengar kabar yang begitu sedih buat saya. Ternyata dia sakit kanker lambung Bapak Ibu. Dosen saya sakit kanker lambung. Tapi hari ini dia tidak mengasihani diri dia sendiri. Dia bilang tetap berserah sama Tuhan. Bahkan dia tetap melayani walaupun dia mengalami sakit penyakit. Bahkan dia tetap masih berkhotbah sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi saya mengingat dan saya berpikir, saya merenung, iya ya ternyata sehebat, sebagus apapun, tapi pada akhirnya kalau misalkan di pertengahan jalan Tuhan ternyata kok bisa ya izinin dosen saya sakit seperti itu, kok bisa ya Tuhan diizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Kita nggak ada yang pernah tahu, semua adalah rencana Tuhan, rahasia Tuhan. Tapi hari ini kalau kita berserah sama Tuhan,
di hari depan, di hari esok, apapun yang terjadi, kita bisa tetap kuat. Dan ketika kita kuat, kita bisa menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun hari ini kita dianugerahkan apapun, kita mau tetap berserah sama Tuhan. Karena ketika kita mulai lupa dan meninggalkan Tuhan, kita berjalan sendiri, itu artinya adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Mungkin setiap kita dulu, misalkan dulu kita belum punya apa-apa, kita belum punya harta benda, mungkin hidup kita gaji masih pas-pasan, belum ada mobil, belum punya rumah, kita mungkin rajin ibadah, gak pernah bolong, rajin pelayanan, selalu taat. Tapi ketika diberkati, jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Memang minggu lalu, 2 minggu lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth mengatakan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Benar, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, karena Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tapi jangan ingat hal-halnya itu, jangan ingat hal-hal yang mengganggu masa depan kita. Jangan ingat-ingat hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Tapi waktu kita di masa lalu, kebaikan-kebaikan Tuhan lah yang harus kita ingat, jangan kita lupakan, jangan kebalik. Kalau ditanya apa kebaikan Tuhan, apa ya, lupa karena saking banyaknya jadi lupa. Tapi masa lalu kita yang buruk, yang mengecewakan kita, yang menghambat masa depan kita, yang menghambat rohani kita masih ingat, masih kebawa, masih kita simpan gitu ya. Tapi kebaikan Tuhan kita lupain kebaikan Tuhan, malah kebalik gitu ya. Jangan ingat hal-hal yang dulu, itu artinya jangan ingat-ingat yang mau menghambat pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sekalipun hari ini kita sudah diberkati dengan kesehatan, dengan keluarga yang harmonis, dengan keluarga yang sukacita gitu ya, atau misalkan pekerjaan yang diberkati Tuhan, kita tetap mau ingat sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik setiap kita sedang diberkati, sedang dipromosiin sama Tuhan, atau saat ini pun kita sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, tetap memiliki hati yang sepenuhnya berserah sama Tuhan. Hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa ketika kita berserah sama Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, ketika kita berserah sama Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mujizat itu bukan saat masalah itu selesai, Bapak Ibu. Bukan ketika kita dapat masalah, lalu masalah itu langsung selesai besoknya. Enggak. Mujizat itu ketika masalah belum selesai, tapi kita masih tetap bisa melayani Tuhan, kita masih tetap bisa kuat, kita masih tetap bisa bersukacita, ketemu orang-orang masih bisa tersenyum, itu adalah mujizat Tuhan. Karena banyak saya temukan hari-hari ini orang yang mau mengakhiri kehidupannya. Anak-anak muda banyak yang bunuh diri. Saya lihat di sosmed, mereka nggak tahan, mereka nggak kuat. Tapi kalau hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, sekalipun ada masalah, pasti ada masalah. Yang berdiri di depan sini ketika melayani, itu juga orang-orang yang pasti ada masalah. Tapi kita adalah orang-orang yang hari ini lebih daripada pemenang, karena kita tetap masih melayani Tuhan, sekalipun masalah itu masih ada. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Contohnya adalah Hana, perempuan yang mandul. Hana itu diejek karena dia sudah menikah lama tapi nggak punya keturunan. Pada saat itu kalau zaman dulu orang yang nggak punya keturunan adalah sebuah aib yang besar buat dia. Jadi sampai saat itu dia sampai benar-benar di Alkitab dikatakan dia menangis, berdoa, benar-benar bersungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Bahkan Imam Eli melihat ini Hana lagi ngapain ya, berdoa atau mabuk gitu ya. Bahkan dikatakan dia seperti orang mabuk. Padahal pada saat itu Hana sedang benar-benar berdoa sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Tapi buktinya di Alkitab mencatat bahwa Hana gak pernah bercerita kepada siapapun. Itu artinya dia mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bahwa doanya dijawab Tuhan. Dia memiliki seorang anak dan menjadi nabi yang besar, yaitu Nabi Samuel, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu lahir dari seorang perempuan yang penuh penyerahan sama Tuhan. Kalau saat itu mungkin Hana menyerah, putus asa, mungkin Hana gak akan berdoa sama Tuhan, mungkin Hana akan pergi gitu ya, dia akan meninggalkan Tuhan saat itu. Tapi ketika dia berserah sama Tuhan, mujizat bisa terjadi. Dan ketika hari ini kita udah gak sanggup untuk berdiri,
kita masih punya lutut untuk bersujud, berdoa sama Tuhan. Mari kita nantikan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi. Dia berjalan gak pernah menjadi lelah, dia berlari tidak pernah tersandung. Itulah firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Yang kedua, ketika kita berserah sama Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kita. Ketika kita berserah sama Tuhan, ada banyak pintu yang terbuka buat setiap kita. Ini adalah perkataan profetik. Kalau kehidupan nyata, pintu apa yang dibuka gitu ya? Misalnya pintu rumah enggak, tapi pintu-pintu yang akan tertutup dalam kehidupan setiap kita, Tuhan buka. Sebuah perkataan profetik waktu kita berserah sama Tuhan. Tuhan buka jalan buat kita. Artinya ketika kita hari ini mungkin yang sedang buntu, yang sedang mentok, yang gak tahu lagi harus berbuat apa, yang mungkin kita menurut kita tuh udah gak ada pengharapan lagi. Tapi dengan baik Bapak Ibu, perkataan profetik hari ini, Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita. Dia buka pintu, dia kasih solusi yang terbaik untuk setiap kita. Ada jalan yang mudah. Kenapa kadang-kadang kita harus pilih jalan yang sulit? Kita anggap bahwa jalan kita tuh jalan yang lebih mudah lah Tuhan. Lama untuk jawab doa kita. Mendingan pakai kekuatan saya sendiri, mendingan pakai pikiran saya sendiri, mendingan pakai akal saya sendiri. Saya bisa berpikir, saya mampu berpikir. Mungkin itu pikiran setiap kita. Tapi waktu kita berserah sama Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Jadi kita gak perlu bersusah payah untuk mencari jalan keluar sendiri. Karena kita bisa capek, kita bisa lelah waktu kita mengandalkan kekuatan setiap kita. Berserah aja sama Tuhan, nantikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Minta belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kita, maka kita akan melihat cara kerja Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini Bapak Ibu punya masalah, jangan mencoba untuk mengambil alih masalah kita hari ini. Betul, kalau hari ini kita perlu selesaikan masalah kita. Betul, kalau hari ini kita perlu hadapi masalah kita. Tapi yang Tuhan mau, kita berserah dulu sama Dia. Kita berserah sama Dia bahwa hidup kita hari ini menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan percaya dengan iman bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kita pasti aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan tahu kok kalau hari ini kita sedang perlu Bapak Ibu. Tuhan tahu kalau hari ini kita sedang banyak kebutuhan, udah mepet, udah urgent. Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tahu kalau hari ini mungkin kita sedang sedih, kita sedang kecewa, kesepian, galau. Tuhan tahu. Walaupun kita belum mengucapkannya, bahkan kita meneteskan air mata pun, Tuhan sudah mengerti isi dan hati perasaan kita. Tuhan tahu. Atau mungkin hari ini kita lagi nyaman-nyaman aja, gak ada masalah kok. Tuhan tahu pribadi setiap kita masing-masing. Dia yang mengenal kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun setiap kita mau belajar berserah sama Tuhan dan menyerahkan diri kita bahwa Tuhan, ini hidupku bukan lagi menjadi milikku, tapi menjadi milik Tuhan. Biar apa Tuhan yang mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita, lakukanlah dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan dipakai dengan dahsyat dan ajaib. Amin untuk firman Tuhan sore hari ini.